Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Di YouTube channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back di update untuk Ethereum. Jadi setelah tadi saya melakukan voting, terus saya juga udah lihat dari komentar yang ada di video sebelumnya, saya lihat itu sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang request Ethereum, ada yang request Ethereum Classic, dan akhirnya saya doing vote ulang di Telegram. Dan ternyata setuju 75% lah ya. Itu setuju kita bahas Ethereum dulu. By the way, buat teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, di sini saya akan usahakan everyday saya akan coba berikan informasi yang bisa menarik buat teman-teman sekalian. Salah satunya tadi Ethereum sempat kita berikan update ya. Tadi Ethereum tadi sempat saya berikan update tentang situasi major trend lainnya, which is ini yang akan kita bahas juga pada video kali ini. Dan ya, untuk gabung simple banget, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi ya. Di luar daripada itu, hati-hati sama grup-grup bodong atau scammers yang istilahnya mencoba untuk memplagiatkan grup saya ini ya. Agak hati-hati di situ teman-teman. Oke? Nah guys, by the way, kita di video ini akan ngebahas tentang seputar Ethereum ya, terhadap potensi pergerakannya menjelang the merge. Jadi saya punya beberapa option yang terus terang saya pribadi lihat saat ini ya potensi yang akan saya lakukan, yang akan saya eksekusi pada Ethereum. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya, starting from Ethereum ya. Ethereum the merge atau mainnet merge ya, itu diperkirakan akan dieksekusi pada tanggal 15 September 2022, yang artinya sekitar lebih kurang ya 2 minggu dari sekarang ya, lebih kurang ya 2 minggu dari sekarang. Jadi apa sih yang akan berpotensi terjadi pada the merge? To be honest, kita semua nih ya, semua saat ini di dunia nih, saya lihat ya, tidak ada satupun orang yang berani bilang kayak the merge itu bakal bikin harga totally pump ya, to the moon gitu ya, sampai ya puluhan kali lipat, 4 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. To be honest, kalau saya bisa bilang sih, sebetulnya saya juga ngelihat the merge ini adalah satu buah situasi yang cukup menarik ya pada blockchain saat ini, karena ini merupakan transisi yang luar biasa besar. Dan info aja ya, dari proof of work ke proof of stake itu luar biasa signifikan gitu ya, kayak mengubah yang namanya kripto punya apa ya, kalau saya bisa bilang ya, autentik ya, mungkin authenticity-nya ya. Jadi dari yang namanya mining berubah jadi proof of stake. Habis itu ya dilakukan sama kripto top nomor 2 terbesar saat ini ya, dengan market cap terbesar saat ini. Jadi saya pikir ini adalah sebuah situasi yang sangat menarik ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah harga akan pump atau harga akan turun? Saya tidak tahu pasti, dan saya cukup yakin di luar sana pun gak ada yang bisa memastikan, karena ini the first time in history ya, terutama untuk Ethereum gitu loh. Ini pertama kalinya dalam sejarah untuk Ethereum teman-teman. Jadi kita di sini, menurut saya ya, kalau misalnya kita mau berspekulasi ya, mau dibilang Ethereum the merge bakal pump, bakal dump, menurut saya semua orang sah-sah aja, bisa aja ngomong kayak gitu. Jadi kalau saya sih, daripada kita nebak-nebak, saya mendingan lihat dari sisi price action dan lihat sentimen marketnya dulu. Kalau misalnya kita lihat dari sentimen market, tentu saja menurut saya cukup positif. Makanya banyak orang yang menunggu ya, istilahnya apa sih yang bisa disebabkan oleh si the merge ini terhadap harga daripada Ethereum. Apakah akan pump to the moon atau drop to the hell gitu ya, misalnya teman-teman ya. Jadi ya, ini akan kita bahas ya lengkapnya tentang opsi apa yang akan saya lakukan pada kondisi Ethereum saat ini. Starting from economic calendar, saya pengen sharing dulu ke teman-teman bahwa hari ini itu jam 9 ada CB Consumer Confidence. Ini sebenarnya kaitannya adalah dengan spendingnya para kalau saya bisa bilang ya, spendingnya para para masyarakat lah yang ada di US. Dan ternyata ini jauh sekali di atas forecast ya, atau jauh sekali di atas perkiraan. Nah, dengan situasi yang tinggi ini, antara satu memang permintaan di Amerika Serikat itu lagi meningkat kembali, which is sebenarnya ini nggak bagus karena bisa mempengaruhi harga ya, dan inflasi itu bisa terjadi kembali. Atau yang kedua, memang situasi kita berarti sudah membaik, artinya harga cenderung turun, makanya permintaan konsumen di pasar itu meningkat ya. Ya ini nanti jelasnya gimana, kita harusnya nunggu statement atau statement yang diberikan oleh para anggota The Federal Reserve atau FOMC, itu harusnya menjadi lebih clear lagi. Tapi so far ngelihat dari situasi ini, simpelnya terhadap dolar itu harusnya dampaknya cenderung positif ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat hari ini dolar gain sekitar 0,03%. Tadi waktu data tersebut dirilis, kita bisa lihat dolarnya naik signifikan, langsung spike. Sekarang dalam proses korektifnya. Nah,
Itu sekilas ya yang terjadi pada kondisi Ethereum saat ini. Nah, saat ini sebenarnya teman-teman saya punya analisis yang udah saya sharingkan ke teman-teman di Advance Group beberapa kali, but saya akan coba ya review analisis ini secara full biar teman-teman di sini punya gambaran gimana sih saat ini saya memandang situasi daripada Ethereum. Nah, teman-teman, kalau misalnya saya tanya sama teman-teman sekalian ya, ini proses yang terjadi saat ini, apakah kita sama-sama sepakat mengatakan bahwa ini tuh sedang ongoing bearish ya? Kita lagi berada di trend bearish ya. Taunya dari mana? Simple aja, kalian bisa tarik juga trend line antara high to high level dan kita bisa lihat ya, ini situasi kita saat ini itu berada di sebuah trend line yang cenderung turun. Lalu berikutnya kalian bisa lihat juga di sini ya, di bagian bawahnya pun terdapat trend line dan trend line ini sama-sama situasinya ya sebenarnya mengarahkan lah untuk Ethereum ini membentuk semacam descending channel. Nah, kalau misalnya dilihat situasi terakhir, itu tuh kita ketahan pas banget di area psikologisnya, yaitu di kisaran range price $2.000 ya, sekitar 2.000-an dolar. Habis itu kita mendapati rejection terhadap area tersebut. Dan kalau kita zoom in ya, di posisi saat ini sebetulnya ada indikasi kita ngelihat proses kita ini cenderung membentuk juga sebuah channel ya. Jadi sama-sama ada channel juga. Bisa dibilang juga membentuk semacam falling wedge pattern, atau kita bisa bilang ya supaya lebih sederhana kita anggap ini sebagai descending channel. Nah, terlepas dari situasi ini, saya pengen teman-teman lihat dulu ya, area mana sih yang kita perlu pertimbangkan sebagai salah satu area yang cukup strongnya. Kalau bagi saya saat ini saya akan melihat atau memperhatikan di kisaran range price $1.250 ya. Di level tersebut itu menurut saya akan menjadi area yang cukup krusial untuk pergerakan si Ethereum sendiri. Kalau misalnya kita ngelihat dia masih dalam proses penurunan, which is kita juga harus mengacu pada exponential moving average yang saat ini cenderung bear cross ya, terjadi bear cross ya, kemudian kita seperti sedang retest terhadap exponential moving average tersebut, berarti asumsinya sementara ini adalah kita masih bisa melihat dia ada penurunan kembali, teman-teman. Nah, untuk situasi The Merge itu kan akan dieksekusi pada tanggal 15 September 2022. Jadi kalau menurut pandangan saya, antara kita di sini akan ditarik ke harga kisaran 1.200 dulu, baru kemudian kita kepantul ya, which is mungkin skenario seperti ini, baru kemudian kita akan terpantul. Oke, atau ya kita mungkin hanya akan sekedar sideways aja di range ini, baru kemudian dia terpantul ya teman-teman. Nah, sebenarnya antara dua skenario ini menurut saya analisisnya ya based on fundamentalnya sendiri, saya sudah pernah sharing sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman following Ethereum yang saya sharingkan beberapa waktu lalu, dari record terbarunya seperti active address-nya itu bertambah menjadi new record, kemudian juga untuk ada record transaksinya juga sama new record gitu loh. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita bisa menilai bahwa situasi yang terjadi, sentimen pasar itu cenderung positif. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah di mana Ethereum akan bertahan? Apakah kembali lagi di range yang saat ini terlihat ya, which is kalian bisa lihat juga. Kalau saya gunakan Fibonacci retracement ini akan menjadi lebih clear lagi karena pada dasarnya di area yang sama itu terdapat Fibo 50% guys ya. Jadi di area yang saat ini kita melihat nih Ethereum closing daily-nya itu cenderung membentuk semacam bullish engulfing, itu terjadi precisely di Fibonacci 0,5%. Kalau misalnya dia drop dari range price Fibonacci ini, maka next potential target adalah Fibo 0,618-nya. Makanya saya lihat di sini ada dua potential skenario. Yang pertama adalah kita hanya sideways ya, sideways aja menjelang The Merge, and then kita ngelihat dia cenderung naik, atau yang kedua adalah kita drop ya lebih rendah, baru kemudian kita cenderung naik ya. Dan untuk skenario bullishnya sendiri adalah hanya apabila menurut saya sekali lagi ya teman-teman, hanya apabila si Ethereum di sini mampu break dari area BFZ yang saya tandai di kisaran range price $2.000. Jadi kalau misalnya dia memang sukses nih bisa break dari sini, kemudian dia confirm pullback and then konfirmasi di sini, baru mungkin saya akan mempertimbangkan untuk melakukan long ya, ataupun untuk menambah ya akumulasi posisi Ethereum yang saya pegang saat ini gitu loh. Tapi kalau misalnya kita gagal istilahnya untuk break dari sini, bahkan nggak usah sampai big fan zone dulu deh, kita berbicara sampai dengan trendline yang terbentuk di time frame daily ini aja, itu harusnya kita udah bisa mempertimbangkan untuk
exit terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat kembali lagi dari sentimen positif, kita juga harus perhatikan bagaimana momentum pergerakannya pada time frame yang lebih kecil untuk memastikan apakah memang ideal nanti untuk melakukan transaksi long menjelang the merge itu terjadi gitu ya. Dan itu akan berada di kisaran area-area tanggal 12 sampai tanggal 15 September. Untuk saat ini tentu saja kita masih punya waktu sekitar 10 harian dari sekarang untuk Ethereum itu bisa bergerak mengikuti arah daripada Bitcoin maupun makroekonomi. Jadi sentimennya mungkin nanti akan baru terasa kembali menjelang the merge itu akan di-update ya teman-teman. Nah, jadi untuk situasi sekilas saya lihatnya seperti ini ya. Kita lihat di sini ada trendline, ada channel dan lain sebagainya. Kalian bisa istilahnya bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk mencari tahu potensial area-area yang akan direvisit. Dan tentu saja untuk di bagian atas ini kalau misalnya nanti ambil long ya harusnya udah mempertimbangkan untuk exit dulu ya. Jadi saya nggak mau terlalu greedy juga karena kita sama-sama tahu bahwa market crypto overall-nya itu masih cenderung bearish. Oke, guys. Nah, sekarang untuk lower time frame ya. Ini sebenarnya untuk itu kita lihat aja ya teman-teman ya. Istilahnya pada time frame yang lebih kecil itu sebenarnya kita ngelihat saat ini terdapat sebuah trend line juga. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di time frame daily-nya ya. Kita lihat di sini ada sebuah trend line terbentuk. Dan sebenarnya ini yang terakhir saya updatekan ke teman-teman di Telegram juga ya. Jadi tepat di trendline tersebut itu sebetulnya terdapat area confluence of resistance. Jadi kalian bisa tarik Fibonacci retracement dari bagian atas di sini ya, which is dari swing yang ada di sini, topnya ke bawah sini, dan kalian bisa ngedapetin ini area Fibonacci 0,618% itu berada precisely di $1.609. Dan yang menariknya adalah kalau kalian zoom in, Fibonacci-nya itu betul-betul bertemu dengan si trendline ya pada si Ethereum sendiri. Jadi kalau misalnya saya pribadi ngelihat situasi kayak gini, ini harusnya udah lumayan oke gitu. Jadi saya cuma tinggal screening lagi, tarik lagi ke time frame yang lebih kecil di 15 menit. Kemudian saya lihat bagaimana ada proses reversalnya. Mungkin kalian bisa tambahkan semacam head and shoulders pattern. Kemudian kalian bisa tambahkan juga kalau misalnya yang teman-teman tahu ya di sini ada inverse V formation, which is kita bisa entry pada saat proses pullbacknya dan lain sebagainya. Dan rupanya ya perfectly perform. Tentu saja tadi ekspektasi saya untuk take profit adalah di kisaran $1.500 dulu, ternyata sekarang dikasih bonus gitu teman-teman. Jadi saya sudah exit sekitar 50% portion dari posisi saya dan stop loss pun sudah dalam keadaan break even point. Jadi saya sudah tidak akan terkena resiko lagi atau nggak bisa rugi lagi ya untuk posisi Ethereum-nya aja. Dan saat ini running dalam keadaan lumayan oke. Mungkin saya tarik ya. Risk reward lumayan ya, 1/4 teman-teman. Jadi inilah transaksi yang saya ambil pada Ethereum tadi ya, pada saat by the time saya update, terus saya continue screening untuk time frame yang lebih kecil, ngelihat bagaimana probabilitasnya dan rupanya ya oke gitu loh untuk dieksekusi. Jadi yang penting selama, kalau bagi saya ya, ini dari sisi tradernya nih teman-teman, sisi trading ya. Beda ceritanya tadi kita waktu bahas di time frame yang lebih besar karena memang kita ngelihat di sini ada sentimen positif lah menjelang the merge itu. Dan saat ini, sorry tambahan ya teman-teman ya, biar saya ingetin ya. Area yang akan saya perhatikan untuk potensi area bottom saat ini adalah di kisaran $1.200 dari swing kali ini ya. Jadi penekanannya adalah swing ini kan bisa seperti ini teman-teman. Nah nanti kita lihat nih menjelang the merge apakah dia akan cenderung naik atau justru bad news dari the merge dan akhirnya dia malah breakdown lagi. Kalau dia breakdown kalian bisa lihat sendiri ya, ada potensi areanya di bagian bawah. Tentu saja saya nggak akan expecting sampai $182 karena menurut saya di 1000 pun udah orang tuh bakalan FOMO parah dah ya. Istilahnya ngeliat Ethereum harga 1000 kapan lagi coy, pasti pada belanja gila-gilaan gitu loh. Cuman situasi saat ini menjelang the merge, saya pikir akan ada sentimen positif, jadi kita sama-sama pantau dulu. Untuk time frame yang lebih kecil, which is kalau kalian pindah ke time frame 4 jam dan seterusnya, kita bisa lihat ya, situasi ini sebetulnya mirip-mirip dengan Bitcoin, dimana kita berhasil break dari descending broadening wedge patternnya, and then, kalau ditanya dari mana pushnya terjadi, itu harusnya dari range price ini. Jadi memang ada indikasi kita bisa ngetes sampai ke range price tersebut untuk bisa ngedapetin
mungkin demand kembali ya, demand kembali. Kalian bisa extend juga trend line-nya, dan di range tersebut nanti kita akan coba pantau apakah kita akan bisa mendapatkan reaksi ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, selama dolar di sini masih strong, selama Bitcoin juga masih tertekan, saya cukup yakin Ethereum juga akan ikut terdampak oleh situasi tersebut. Jadi short term-nya saya pikir Ethereum masih cukup ideal untuk meneruskan penurunannya. Dan pada mid term-nya atau long term-nya tadi saya sudah bahas ada dua potensi skenario, jadi tinggal diperhatikan aja untuk key levelnya di $1.448 dan sekitar $1.200 sampai $1.300. Itu akan menjadi potensi area major support kita untuk si Ethereum ya. Selebihnya untuk bagaimana pergerakan harga kita nggak bisa atur, yang kita bisa lakukan hanyalah melakukan analisa dan kita lihat bagaimana kira-kira sentimen dari pasar, apakah cenderung positif atau cenderung negatif. Yang penting kalau misalnya market nanti cenderung positif, kita jangan terlalu FOMO, santai aja guys, karena ingat, kalau banyak yang positif itu biasanya lebih gampang ditoel-toel lah sama bandarnya ya. Kalau kita ngomong istilahnya kan, dikenain dulu stop loss-nya atau dibikin rugi, dibikin panik dulu, baru kemudian marketnya bisa perform dengan baik. Alright, so I think teman-teman that's it ya. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy dan bisa mendapatkan impact yang positif dari hasil sharing saya pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Goodbye guys.